Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Ciza. Oke. Gimana keadaannya, Bu? Sehatkah? Baik, Oh, Bu Nuril gimana? alhamdulillah. Oh, nggih, Lancar ini PPG-nya? alhamdulillah. Kenapa, Bu? Lancar ini PPG-nya? Alhamdulillah, doakan saja, Bu, semoga bisa lancar dan lulus kayak Bu Ciza. Nggih. Amin. Terima kasih sebelumnya Bu Ciza karena telah meluangkan waktu jenengan untuk kegiatan wawancara ini dalam rangka memenuhi tugas saya dalam program PBG ini. Baik, Bu. Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan profilnya Bu Cica tentang jenengan? Monggo. Gimana? Barangkali jenengan mau menyampaikan tentang profil jenengan. Oh, baik ya. Perkenalkan ya, nama saya Mukjizatin. Ini teman Bu Nurin seperjuangan guru MTS NU Sidoarjo. Cuman beda mapel. Jika Bu Nurin adalah mapel IPA, maka saya memegang mapel bahasa Arab. Sudah gitu saja Bu Nurin. Terima kasih Bu. Kita langsung saja ke sesi wawancara Bu ya. Untuk masalah yang Baik, pertama ya. tentang motivasi siswa belajar siswa yang rendah. Jadi gini Bu Cica, kalau berdasarkan pengalaman saya selama mengajar, karena saya mengajar mapel IPA, jadi pengalaman saya sebagai guru IPA saat pembelajaran itu kalau saya rasa untuk motivasi siswa sangat rendah ketika dalam pembelajaran. Setelah saya runut, saya cari penyebabnya. Ternyata akar penyebab masalahnya itu adalah model pembelajaran yang saya gunakan itu belum bisa meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Menurut bagaimana menurut tanggapan jenengan atau berdasarkan pengalaman jenengan kira-kira model pembelajaran apakah yang tepat atau cocok digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, khususnya pada mapel IPA. Oke. Gini Bu Nurin, apa mungkin ini rata-rata mungkin masih guru-guru masih menggunakan pembelajaran konvensional mungkin ya, dengan model lama gitu ya. Kalau berhubung saya ini guru bahasa Arab, insya Allah dan mungkin insya Allah sama, bisa digunakan untuk di bidang IPA juga sama. Ini ada model pembelajaran PJBL Bu Nurin, ini tentang project based learning atau bisa digunakan untuk PBL. Ini mengatasi masalah problem based learning atau bisa discovery learning karena biasanya saya memakai ini. Akan tetapi kalau bahasa saya jarang ya menggunakan BJBL karena mungkin itu adalah project. Akan tetapi jika itu mapel IPA insya Allah bisa masuk di situ. Karena gini, nah ini saya pilah-pilah Bu Nurin ya. Kalau PJBL, ini project based learning, ini memang intinya adalah kegiatan menggunakan project. Jadi dari langkah-langkahnya pun sudah menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek, habis itu mendesain proyek, habis itu menyusun jadwal atau monitoring kegiatan, habis itu menguji hasil, habis itu mengevaluasi. Dan itu saya rasa itu cocok deh kalau untuk pelajaran IPA ya. Walaupun di bahasa saya masih belum menggunakan ini ya. Yang biasanya yang saya gunakan untuk di bahasa ini masih di ini sih PBL sama Discovery Learning. Bisa bisa dengar ya Bu Nurin ya? Oh jelas Bu Cica, sangat jelas sekali. Oke. Jadi Baik. menurut pendapat Bu Cica, untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran, itu digunakan model yang pertama PBL, Problem Based Learning, yang kedua PJBL, Ya. Project Based Learning, sama ketiga Discovery Learning. Oke. Oke, ya. Oke. Walaupun mungkin banyak model pembelajaran lain yang bisa meningkatkan motivasi siswa ya Bu ya. Iya. Cuman ini ada nampak gitu ya. Nampak 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 peningkatan. Nampak jelas sekali meningkat di baik motivasi, baik dari hasil siswanya itu nampak sekali kalau kita menggunakan PJBL atau PBL atau Discovery Learning. Oh, mungkin karena jenengan sudah menerapkan model pembelajaran itu, Bu ya. Jadi, istilahnya jenengan yakin kalau ketiga model pembelajaran itu bisa meningkatkan motivasi siswa, Bu ya. Iya betul. Walaupun ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Jadi punya kelebihan sendiri, ada punya kekurangan sendiri-sendiri. Kira-kira apa, Bu, kelebihan dan kekurangannya masing-masing model pembelajaran tersebut? Nah, gini,
Misalkan jika kita menggunakan BJBL ya, ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. Selain itu juga bisa biayanya pun juga karena kita kan menghasilkan produk project sehingga itu membutuhkan waktu, membutuhkan biaya. Ini kalau kelemahan-kelemahannya. Lokasi penelitiannya pun juga harus menjangkau. Jika jauh, maka gimana untuk membuat project ini buat anak-anak di sekolah kan gitu. Atau gurunya juga harus memfasilitasi peserta didik dalam menghadapi masalah. Itu banyak kelemahan-kelemahannya. Tetapi kelebihannya ini kita sendiri sebagai guru itu dapat melatih peserta didik dalam memecahkan masalah. Ini hampir sama, kelebihannya hampir sama dengan PBL. Bisa melatih peserta didik untuk memecahkan masalah tadi, melatih mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Bedanya kalau di problem based learning ini adalah suatu masalah yang ada di pembelajaran. Ya kalau di PBL tidak menghasilkan produk, tapi kalau BJBL adalah project yang menghasilkan produk. Itu Bu Oh, Nurin. gitu. Enggak. Tadi itu kelemahan sama kelebihannya, Bu, ya. Kalau tentang discovery, Bu, discovery learning kira-kira kelebihannya apa sama kelemahannya apa? Ya, kalau discovery learning ini ya, discovery learning ini adalah siswanya aktif. Jadi siswa memang harus aktif. Ini adalah bahasanya adalah peserta didik itu harus aktif mencari informasi atau menemukan solusi. Jadi peserta didiknya yang memang harus aktif. Baik dari gini, langkah-langkahnya kan beda dengan PJBL dan BBL ya. Kalau langkah-langkah di discovery learning ini adalah pemberian stimulus ya kepada siswa, habis itu memberikan masalah, problem statement, habis itu mengumpulkan data, habis itu mengolah data, habis itu memverifikasi data, lanjut untuk menarik kesimpulan. Itu kalau kelebihannya. Jadi siswa itu mandiri, bisa melatih kemampuannya bernalar, siswanya juga aktif. Kalau kekurangan, mungkin sedikit memakan waktu dibanding dengan model-model konvensional, begitu Bu Nurin. Tapi kalau berdasarkan jenengan kan sudah menerapkan model-model pembelajaran tersebut. Kalau menurut pengalamannya Bu Jija, kira-kira yang paling efektif untuk meningkatkan motivasi siswa itu yang mana, Bu? Berdasarkan pengalamannya Bu Jija ketika menerapkan model-model pembelajaran tersebut. Saya untuk materi saya ya, tetapi kalau materi Bu Nurin lebih jelas di PJBL deh kayaknya ya. Kalau materi saya selama ini saya tidak menggunakan BJBL karena itu adalah menghasilkan produk. Tapi kalau IPA kelihatannya bisa menghasilkan produk jadi di BJBL. Tadi Kalau saya antara PBL sama PJBL mungkin Bu nggih? Ya. Kalau saya bahasa menggunakan BBL Bu Nurin. Oh Dan iya. itu sama-sama bisa meningkatkan motivasi siswa atau hasil belajar siswa juga. Jadi itu kelebihan dan kelemahannya ketika model pembelajaran yang Bu Jija sebutkan tadi nggih? Iya. Iya, Bu Nurin. Oke, terima kasih Bu Cica. Untuk yang pertanyaan selanjutnya tentang pemanfaatan IT. Iya. Pengalaman saya selama jadi guru IPA ini memang saya jarang memanfaatkan IT dalam pembelajaran karena biasanya ketika saya dalam pembelajaran itu pakainya alat peraga Bu yang lebih sering. Kalau media pembelajaran mungkin kalau PPT biasa pernah sekali lah, sekali atau dua kali. Jadi pemanfaatan IT dalam pembelajaran yang saya lakukan memang kurang. Kenapa Bu Nurin? Kenapa? Kok kurang menggunakan IT-nya? Iya, ya banyak faktornya, Bu. Mungkin salah satunya karena kurangnya waktu bagi saya untuk persiapan itu. Karena kesibukan saya jamnya yang padat di sekolah ataupun mungkin di rumah juga banyak sekali kegiatan, mungkin itu. Karena kan kalau pakai media pembelajaran berbasis IT itu kan dibutuhkan waktu untuk membuat dan lain sebagainya, Bu. Oke. Jadi untuk masalah pemanfaatan IT yang kurang dalam pembelajaran yang saya lakukan, ketika saya runut ternyata kan karena media yang saya pakai saat pembelajaran itu kan memang belum berbasis IT, hanya sekedar apa istilahnya alat peraga saja, atau mungkin kadang sekali-sekali hanya PPT biasa saja. Mungkin menurut pendapat Bu Jija atau berdasarkan pengalaman Bu Jija sebagai guru juga, media pembelajaran berbasis IT itu yang Bu Jija ketahui apa saja, kemudian bagaimana kalau diterapkan di dalam pembelajaran? Apakah kelemahan dan kelebihannya? Monggo, Bu.
Ya, banyak itu ya untuk pembelajaran IT. Apalagi 2 tahun terakhir ini kita mengalami pandemi ya. Jadi sebenarnya eh, memang benar-benar bisa memanfaatkan IT yang ada ya. Sejauh ini biasanya apa yang pernah saya lakukan ya, barangkali bisa dilakukan juga di Mapel IPA. Ini bisa menggunakan video pembelajaran, Bu Nurin. Atau dari PPT. Sebenarnya PPT itu bukan hanya untuk materi saja, PPT itu juga bisa divideokan. Yang kemudian bisa kita upload di YouTube. Itu anak-anak akhirnya kan bisa memanfaatkan itu. Di samping kita bisa waktu di kelas kita bisa memutar video tersebut, akan tetapi ketika di rumah anak-anak juga bisa menggunakannya kembali. Barangkali jika untuk murojaah apa ya, mempelajari kembali gitu loh. Jadi di rumah dia bisa mempelajari lagi, dilihat dari video YouTube kan karena jaringannya luas, anak-anak juga terjangkau, bisa dipelajari berulang-ulang kali. Kalau saya sih begitu. Itu berarti kelebihannya ketika sebelumnya gini Bu, PPT-nya diupload di video kalau nggak salah saya tadi dengar penjelasannya Bu Cijang, itu kan berarti bukan PPT yang biasa yang pernah saya lakukan itu kayak semacam PPT interaktif gitu Bu, Oh, bukan? bukan, bukan. Sebenarnya kita bisa sih pakai PPT saja untuk hanya sekedar kita menerangkan, artinya untuk mempercepat waktu biar kita tidak lama-lama dalam menulis di papan tulis, kita pakai PPT ya. Akan tetapi lain kali bisa kita PPT itu divideokan untuk apa ya? Untuk ganti suasana biar lebih menarik ke anak-anak, PPT itu kita videokan Oh kemudian berarti kita upload jadinya di nanti ke bisa. video pembelajaran gitu Bu? Video pembelajaran. Oh Ya, iya. benar. Atau suatu ketika kita ganti PowerPoint interaktif juga bisa. Itu kan langsung jadi anaknya live. Maksudnya kita bikin PowerPoint, kita kita ikut sertakan anak itu bisa langsung aktif di penggunaan PowerPoint itu. Katakan kita membuat soal di situ, anak bisa langsung menjawab dan insya Allah ini anak-anak lebih aktif di situ sih sebenarnya. Iya iya iya. Berarti kalau misalnya menurut pendapat Bu Cija tadi anak-anak lebih aktif itu seperti kelebihannya, Bu ya? Oh iya, iya Iya. benar-benar. Selain itu, apa Bu kelebihannya? Ini kelebihan yang mana Bu? Yang video pembelajaran apa yang PPT interaktif? Ini. Kalau PPT ya kita menyiapkan dari rumah terlebih dahulu ya PPT Hmm. itu. Ini kelebihannya ini mempersingkat waktu Bu Nurin. Beda kalau kita tanpa mempersiapkan PPT, kita akan memakai penulisan di papan tulis. Itu kan makan waktu lama juga. Nah, tetapi kalau kita menggunakan PPT di dalam kelas, kita gunakan proyektor itu, akhirnya anak-anak langsung fokus apa yang di materi itu. Jadi kita tinggal menerangkan saja, fasilitator saja. Itu lebih enak. Ini kelebihannya kalau dari PPT tadi yang kita buat. Kalau video pembelajaran, ini ada warna-warna yang kita ada gerakan-gerakan sehingga siswa pun juga tidak bosan, hanya sebuah tulisan bukan. Jadi kita bisa memasuki di situ benda-benda. Kalau IPA mungkin ada praktek benda, otomatis kan bisa divideokan dan itu akan lebih menarik buat anak-anak Iya. dan bisa langsung untuk dipraktekkan di kelas itu ya. Misalkan ada videonya anak-anak juga disediakan bahan-bahan di kelas, otomatis kan bisa langsung praktek disamakan gitu kan. Mm-mm. Insya Allah bisa. Atau kalau PowerPoint interaktif tadi, ya siswanya langsung aktif di situ. Jadi ikut serta turut serta. Kalau video pembelajaran, anaknya melihat tapi tanpa jenuh, dengan ada gerakan-gerakan, dengan ada nuansa warna-warni dan sebagainya. Pembelajaran pun menarik, siswa juga lebih semangat. Itu yang untuk PPT interaktif berarti mungkin lebih menarik bagi siswa, Bu ya. Ya, ya. Kalau masalah kelemahannya, Bu, dari masing-masing media pembelajaran tersebut, Nah, ini jika kita menggunakan kalau saya sih lebih lebih bukan hanya menggunakan PPT saja bukan ya, atau video-video saja bukan. Eh, Lebih sering gonta-ganti, artinya melihat situasi kelas bagaimana. Suatu ketika saya misalkan catatannya penuh ketika menggunakan PPT, ini kelebihannya begini. Ini kelemahannya ini butuh persiapan lebih lebih sebelum pembelajaran. Kalau kita nggak ada persiapan di sebelum hari H, pas hari H ya kita kelabakan, otomatis kita nggak bisa menayangkan PPT tersebut.
atau video pembelajaran pun gitu. Ini kalau PPT. Kalau video pembelajaran juga membutuhkan waktu dan persiapan. Apalagi kalau kita upload di YouTube ya, kita kan nggak langsung dari, misalkan kita ngajar jam 8 pagi gitu, kan kita nggak mungkin kita uploadnya jam 7 pagi. Iya kalau lancar jaringannya, kalau nggak lancar bagaimana? Jadi kita memang harus sebelumnya jauh H-2 atau paling nggak maksimal ini H-1 sudah kita upload. Jadi nanti ketika mengajar kita langsung bisa tayangkan video tadi. Atau PowerPoint interaktif juga kita harus sudah siap, maksudnya kita sudah, oh lihat ini kita uji coba bener nggak, sudah bisa nggak gitu. Kalau kita mendadak gitu ya otomatis ya kelabakan juga, nggak bisa digunakan ketika pembelajaran di kelas gitu. Kelemahannya Intinya, begitu. Atau gini, ini ada lagi Nurin, kelemahannya. Kalau PPT atau video pembelajaran itu kan masih dalam rangka penyampaian materi. Kalau PowerPoint interaktif ini selain materi juga bisa untuk latihan soal ya, atau Google Form juga sama. Itu bisa untuk melatih melatih soal. Kekurangannya di sini di PowerPoint interaktif ini kita sebagai guru ini kurang bisa memahami kemampuan siswa sampai di mana. Ini benar-benar nggak siswanya sudah paham, Mbak? Karena ketika saya menggunakan PowerPoint interaktif, itu kan ada soal, ada pilihan. Jadi anak tinggal memilih misalkan pilihan A, B, C, D misalkan begitu. Anak tinggal milih. Kalau misalkan benar berarti ada gambar yang benar, jempol atau bagaimana ada suara benar atau begitu ya. Ini anak suka sebenarnya, tapi kita tidak bisa memahami. Anak ini benar-benar bisa nggak? Benar-benar sudah mempersiapkan diri untuk belajar nggak sebelumnya? Karena terkadang ada beberapa siswa ini yang ternyata alah tinggal pencet saja gitu. misalnya hanya mengikuti alur gitu, tanpa Iya, memikirkan itu tadi, iya, dia iya, sudah paham apa belum gitu. iya. Walaupun memang kelebihannya itu menyenangkan dan anak lebih berani daripada model-model konvensional begitu. Iya, iya. Begitu, Bu. Apa ada lainnya Ya, lagi? sejauh ini ya cukup demikian Bu Nurin. Oh iya. Terima kasih Bu Cica. Jelas sekali mungkin ya Ya, solusi penentu masalah dari masalah yang saya sampaikan, nggih. semoga semoga dapat membantu ya. Semoga cukup membantu buat mencari solusi yang dihadapi oleh Bu Nurin. Amin. Sangat membantu kok Bu Cica. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Cica atas solusi yang telah diberikan. Sama-sama. Terima kasih Bu Cica untuk waktunya. Sekian dulu sesi wawancara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.